Selamat sore, Smart Listener. Apa kabar Anda sore ini? Dan senang sekali kami hadir kembali dalam program Smart Millennial Change. Dan ini bukan program terbaru ya, tapi memang kita akhirnya kembali lagi di kondisi new normal. Kita mulai coba beradaptasi lagi. Dan karena ini juga new normal, kita juga mulai beradaptasi dengan jam yang kita pindahkan dari pagi ke sore ya Pak Darwin ya? Iya benar. Oke, ya pasti Smart Listener. Kami hadir mulai Juli ini kita akan hadir menemani Anda dari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami ajak Anda seperti biasa bergabung dalam perbincangan ini untuk berpartisipasi melalui WhatsApp di 0811671018. Nah, sore hari ini saya tidak sendirian, tapi tadi sudah dengar suara Pak Darwin. Dengan bangga saya kembali mempersilakan dan memperkenalkan untuk Anda narasumber kita di program ini. Pak Darwin, Eskom Mkom CPS, beliau merupakan manajemen representatif dari Radatime dan juga dosen pengajar dari Microskill. Nah, kita sapa dulu Pak Darwin. Apa kabar Pak Darwin? Luar biasa. Kita pakai masker ya? Iya, pakai masker. Di normal ya Pak ya? Di normal dan protokol kesehatan. Oke, benar banget. 3 bulan berlalu dan kita mulai running siaran lagi ya Pak ya? Iya, benar. Dengan tetap menjaga jarak, ya Pak ya? Physical distancing. Iya, physical distancing. Oke, dan tetap menjaga kebersihan gitu ya Pak Yes, ya? benar. Nah, yang pasti untuk Anda kaum milenial juga kita akan bahas ini yang menjadi pembahasan kita hari ini, new normal transition for millennials, benar Pak Darwin ya? Yes. Nah, ini seperti apa Pak? Menurut Anda new normal sebenarnya kan semua segmen harus mulai beradaptasi gitu ya Pak ya? Mungkin anak-anak karena memang di rumah nggak terlalu banyak ya. Mungkin yang keluar kan orang yang kerja, ya Pak ya, yang sudah mulai beraktivitas. Tapi kan harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, Pak Darwin ini melihatnya seperti apa? Oke. Yang namanya new normal, kalau kita buat jadi bahasa Indonesia kan kehidupan baru. Ya. Jadi ini adalah momentum perubahan sosial yang sangat drastis. Ya. Kita lihat yang awalnya kita bekerja, kita bergaul dengan orang lain, dengan teman, bekerja dan tim, belajar bersama teman. Nah, tiba-tiba semuanya work from home, learn from home. Nah, di sana banyak orang yang perilakunya itu menjadi berubah, sedikit lebih egois jadinya. Tapi ya itulah namanya proses semuanya. Kalau misalnya terus dipertahankan kondisi work from home dan learn from home 1 tahun, bayangkan ketika semuanya berbaur kembali, apa yang akan terjadi? Agak kaku ya? Agak kaku. Kemudian teman yang biasanya akrab ngobrol, itu pun terakan-akan seakan ada jarak, ada gap gitu. Karena jaga jarak ya? Karena jaga jarak. Nah itu gimana? Apakah harus dipertahankan selamanya? Itu kan nggak mungkin. Jadi makanya masuk kepada new normal. Ini sebenarnya adalah momentum yang sangat mau dibilang wah gitu, enggak juga. Ya, karena proses beradaptasi kembali, seakan-akan kita mau dari anak kecil menjadi dewasa, masuk ke dunia masyarakat, ya perasaannya ya sama kayak gitu. Bayangkan, ini sebenarnya dari awal sampai akhir, ini semuanya adalah efek domino. Kalau work from home terus ya, orang yang pertama aktif, dia akan menjadi pasif. Working hours sehari dari jam pukul 8 sampai pukul 5 sore. Bayangkan, itu kan udah berubah nih. Menjadi, bahkan ada yang bekerja seakan-akan 24 jam. Karena online ya Pak? Karena online. Benar, nggak ada batas waktu. Dan memang ini kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Soalnya yang pertama nih, dari perusahaan nggak tahu bagaimana cara kita memanage waktu kita. Dan memang tidak bisa dipungkiri ada muncul suatu kemalasan. Ini kan kita nggak masuk kantor, ya sudah tidur lebih lama, tidur setengah jam. Nah, kemudian ketika mau koordinasi via meeting, nah itu kita gimana tahu dan memastikan bahwa saya orang yang mendengar dia benar-benar mencatat, dia benar-benar berpikir bisa jadi sambil buka aplikasi Zoom ya sekarang ya, sambil buka Zoom tapi mata melihat ke TV, sambil nonton TV. Itu memang hal yang nggak bisa kita gimana gitu pungkiri kan, tapi ya di sanalah mulai masuk kepada fase new normal ini. Kita harus berusaha. Yang penting adalah dalam koridor menjaga kesehatan, sering cuci tangan, kemudian physical distancing, dan tentu ingat protokol kesehatan. Itu semuanya harus benar-benar lengkap. Kalau dari saya ambil adopsi dari Darwin, teori Darwin, ini sebenarnya adalah proses seleksi alam. Sedikit agak serem ya Pak ya, seleksi alam ya. Tapi kalau seleksi alam pada dasarnya konsepnya itu kan bagi yang tidak sanggup fight, tidak sanggup berkompetisi, dia akan tergilas zaman.
atau bisa jadi hilang. Iya, hilang. Bukan hilang, ya hilang karena COVID ya. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Dari berita yang sering kita dengar, yang sering berpotensi terkena COVID itu kan memang tubuh yang nggak sehat. Bagi orang tua, kemudian bagi anak kecil. Yeah. Jadi di sana Rana itu dari usia sekian sampai sekian yang memang yakin fit, itulah yang boleh bepergian, yang boleh beraktivitas. Dan bahkan di mall, kebanyakan mall, orang tua itu memang udah jarang sih kita lihat. Iya, benar. Memang dibatasi juga kan Pak dari usia ya. Dari usia, kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Betul. Hanya dua pilihan, hidup atau mati. Wah, itu dia seleksi alam. Seleksi alam, nah benar. Oke. Nah, jadi dari kita harus bijak. Kalau benar-benar harus ada hal-hal urgent harus keluar, barulah keluar. Tapi jangan lupa masker. Ya, 3 bulan belum cukup untuk membentuk sebuah kebiasaan baru sebenarnya, belum cukup ya untuk membuat kita benar-benar punya budaya yang baru. Kalau dulu misalnya kita sangat latah selfie kan pasti deketan ya kan Pak ya, nggak ada jarak di antara kita gitu. Entahkah itu masih menjadi habit dari teman-teman gitu ya, kaum milenial terutama yang suka punya hobi untuk foto-foto dan upload, pasti suka momen bersama dengan teman-teman. Tapi ketika terjadi transisi, nah termasuk kita juga lihat banyak tempat rongkrongan kemarin dibatasi ya Pak ya, tidak beroperasi ya. Iya benar. Benar-benar jadi orang dari rumah ya. Sampai semua dari new normal sampai hari ini saya belum pernah melihat orang selfie lagi sih. Oh Pak Darin belum lihat orang selfie? Belum pernah lihat orang selfie ya. Bahkan saya ambil lupa dengan kata ini. Oh selfie ya, lupa kata-kata selfie ya? Selfie, worthy. Iya, benar-benar. Tapi memang beberapa lokasi perbelanjaan memang melarang, kayak tadi Bapak sampaikan, usia ya. Dari anak bayi, anak-anak sama orang tua. Itu yang paling mungkin dijaga karena rentan ya Pak ya. Benar. Memang kadang-kadang ada toko atau pusat perbelanjaan yang melarang membawa anak memang. Ada. Tidak diperbolehkan anaknya dibawa. Jadi, ya sebenarnya Pak Darin kalau saya bilang sih bosan Pak, dan gimana cara mengatasi ini gitu. Pasti bosan dengan kondisi di rumah aja 3 bulan gitu ya. Karena memang ada beberapa adik-adik yang kuliah akhirnya dari rumah. Seperti Bapak sampaikan tadi, materi disampaikan kadang-kadang nggak masuk sih sebenarnya Pak. Kita nggak bisa tahu. Iya, nggak ada garansi juga. Yang penting mereka present di situ, hadir di situ, dianggap masuk kan gitu Pak. Nah bagaimana nih Pak mengatasi itu? Kalau dikaitkan kepada dunia pendidikan, memang orang namanya belajar, dia lebih suka melihat, mempraktekkan, dan mendengar. 3 itu. Kali ini melihat udah pasti nggak mungkin. Kalaupun via Zoom, Zoom itu ada orang yang tidak pede, yang memunculkan videonya. Ya memang, karena namanya dia di rumah. Kalau di lesbing ya, kita berpakaian formal. Tetapi pada saat di rumah, untuk apa kita berpakaian formal? Kita lucu. Celana pendek dong dia. Celana pendek. Pokoknya kita merasa risih, berpakaian formal. Ada dari beberapa teman yang awalnya berpakaian formal, sekarang jadi berubah, berpakaian kaos. Jadi inilah style dia sekarang ini, berubah total. Nah, jadi dari dunia pendidikan, namanya milenial. Berarti seorang fast learner, orang yang bisa belajar dengan cepat. Menghadapi kondisi apapun, kita harus melek. Nah, bagaimana caranya? Ya, dari awal harusnya suka nggak suka, mau nggak mau kan kita udah lewat ini, fase work from home, learn from home. Jadi, dari sana, ya tidak berarti begitu udah masuk new normal, dunia teknologi itu udah ditinggalkan, tidak. Justru kalau ambil nilai positifnya, COVID itu membantu kita mempercepat implementasi teknologi. Iya sebenarnya. Iya kan? Ada yang sama sekali nggak tahu, nggak mau tahu tentang perkembangan teknologi. Dipaksa harus tahu. Iya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau, kalau nggak mau ya nggak bisa maju. Iya, nggak terkoneksi dengan orang lain juga dia. Yang lucunya lagi adalah orang yang awalnya gaptek, kemudian nggak punya hobi apa-apa, jadi hobi masak. Iya. bener. Jadi yang jadi viral, yang jadi paling tren dari COVID sampai hari ini yaitu memasak. Di rumah aja jadi orang punya ide ya Pak ya? Iya. Ada yang seorang programmer, terakhir dia jual sayur. Oh iya? Ada jual sayur dan terakhir dia bisa masak. Oh, 3 bulan itu Pak? Dalam 3 bulan. Wah, luar biasa. Kenapa ya? Karena memang dipaksa. Betul. Lingkungan memaksa, itulah proses seleksi alam. Betul. Apalagi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, harusnya dalam kondisi seperti ini, kaum muda atau milenial itu yang paling cepat beradaptasi atau belajar kan ya Pak? Iya, benar. Kita akan bahas ini sebenarnya masih membahas tentang new normal transition for millennials. Anda boleh bergabung bersama kami, silakan
kirimkan cerita Anda, pengalaman Anda di 0811671018. Kita beri dulu ya Pak ya. Oke. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda, maka pastikan Anda tetap